Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial mengenai membuat website startup menggunakan framework Laravel dan hosting Heroku. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Berkenalan dengan PHP. Sebelum kita masuk ke dalam script, angka baiknya kita berkenalan dulu mengenai sejarah singkatnya ya. Pada awalnya singkatan dari PHP ialah merupakan personal homepage, dan pada perkembangannya bahasa pemrograman ini menjadi salah satu bahasa pemrograman paling terpopuler. Tidak hanya dapat membuat website yang sederhana, bahkan bahasa pemrograman PHP ini dapat membuat website yang sangat powerful. Untuk source code-nya sendiri, PHP tentunya memberikan secara gratis, serta terdapat dokumentasi yang sangat lengkap untuk dapat kita pelajari. Lalu, kenapa kita belajar pemrograman PHP? Mengapa belajar PHP? Nah, PHP ini merupakan salah satu bahasa terpopuler yang mempunyai komunitas yang sangat besar. Ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar PHP. Terdapat 6 alasan nih, mengapa kita harus belajar PHP. Yang pertama, relatif mudah. Bahasa pemrograman PHP itu simpel dan to the point. Jadi langsung ke dalam inti pembahasannya, tidak berbelit-belit. Yang kedua, itu mempunyai komunitas yang sangat besar di dalam search Google dan juga Stack Overflow, di mana ketika kita menemukan suatu error di dalam bahasa pemrograman PHP, maka tentunya banyak yang dapat membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Semisalnya bisa menggunakan search Google, yaitu berbasiskan search engine, dan juga Stack Overflow berbasiskan website forum. Yang ketiga, framework. Banyak framework yang dibuat dengan bahasa dasar pemrograman PHP, seperti YII, Laravel, CI, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pada tutorial kali ini kita menggunakan framework Laravel berbasiskan bahasa pemrograman PHP. Lalu yang keempat yaitu open source, di mana bahasa pemrograman gratis dan bebas untuk dikembangkan. Jadi kita dapat bereksplor dengan lebih mudah dan juga lebih bebas sih, karena open source dan tidak dikenakan biaya sepeser pun. Dan yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang diberikan oleh pengembang PHP itu sangat lengkap dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya yang keenam itu dikhususkan untuk membuat website, yang menjadikan bahasa pemrograman ini kaya akan fitur yang disuguhkan karena memang dikhususkan untuk membuat suatu website secara powerful. Lalu apa kalian tahu? Nah, bahasa pemrograman server-side terpopuler di dunia yaitu dipegang atau diraih oleh bahasa pemrograman PHP. Dimana jika kita lihat untuk grafiknya sendiri, PHP peringkat pertama ya dari sekian bahasa pemrograman, dan yang kedua diikuti oleh ASP.NET. Jadi dimana dapat kita disimpulkan ini bahasa PHP ini merupakan bahasa server side yang terpopuler di dunia. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari bahasa pemrograman PHP. Yang pertama itu ada ekstensi file.php atau PHP. Nah, walaupun dalam sintaksnya sendiri terdapat script PHP ya, jadi tetap kita harus menggunakan ekstensi yaitu .php atau PHP. Lalu yang kedua ditulis dalam teks PHP. Nah, di sini disebut dengan delimiter atau pembatasan. Jadi nanti kita akan bahas ya untuk delimiternya itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga digunakan bersama HTML. Jadi PHP ini dapat dituliskan PHP di dalam HTML atau sebaliknya. Jadi HTML di dalam PHP itu bisa. Lalu yang keempat itu mengikuti bahasa pemrograman C.
yaitu dimana bahasa C ini merupakan bahasa induk ya, bahasa induk. Jadi ketika kita belajar PHP tentunya tidak akan asing mengenai sintaks-sintaksnya karena tidak jauh berbeda dengan bahasa C. Nah, di sini ada basis scripting. Untuk basis scriptingnya sendiri ada client side dan server side. Nah, kita harus memahami nih. Jadi untuk client side itu suatu bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang dimana prosesnya itu terjadi pada sisi klien. Sedangkan untuk server side sendiri merupakan bahasa pemrograman yang dimana bahasa itu pemrosesannya terjadi di dalam server. Nah, jika kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, tentunya itu pemrosesan terjadi pada sisi klien. Jadi itu merupakan bahasa server side, client side. Sedangkan terjadi pada web browser, bedanya itu terhubung dengan server. Contohnya seperti Apache, ISS, Nginx, dan lainnya. Jadi bahasa PHP ini berhubungan dengan bagian server seperti Apache, ISS, Nginx, dan lain-lain. Jadi untuk JavaScript atau CSS itu tidak bisa menghubungkan atau berhubungan dengan server. Selanjutnya kita akan membahas mengenai function pada PHP. Jadi function sendiri itu merupakan suatu kode program yang dibuat secara khusus yang tentunya bertujuan untuk mempersingkat suatu instruksi ataupun perintah yang kita inginkan. Jadi pada function sendiri tentunya dapat kita panggil berkali-kali untuk melakukan tugas dalam bentuk penulisan kode program. Nah, di sini terdapat dua jenis ya, yaitu ada jenis function, built-in function, dan juga user-defined function. Nah, lalu apa itu built-in function? Itu merupakan suatu fungsi yang sudah disediakan oleh PHP. Nah, pada pemrograman PHP sendiri merupakan built-in function yang dapat atau banyak yang bertujuan untuk mempermudah dalam membuat aplikasi. Nah, jika kita akses secara dari dokumentasinya, yaitu menggunakan URL ini, maka kita akan melihat misalkannya ada beberapa function dapat kita gunakan, misalkan datetime itu sudah function yang sudah dibuatkan di dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk function yang built-in ini sudah disediakan oleh pengembang PHP-nya itu sendiri. Nah, di sini kita dapat contoh ya. Di sini contoh. Ini merupakan function date di mana function date ini sudah dibuatkan oleh bahasa pemrograman PHP atau pengembang PHP-nya. Lalu kita dapat gunakan seperti ini. Coba kita akan jalankan ke dalam codingannya nanti di akhir ya. Kita akan coba jalankan untuk exercise-nya. Nah, selanjutnya ada user defined function. Itu merupakan suatu function yang dibuat oleh kita sendiri untuk keperluan dalam pembuatan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam pemanggilan perintah-perintah ke dalam baris program. Nah, seperti berikut, di sini ada function yang dibuat dengan nama Kelsey. Nah, jadi Kelsey ini itu adalah function yang kita buat sendiri yang tentunya nanti akan dipanggil untuk memanggilan suatu perintah ataupun pemanggilan data yang lainnya. Nah, ini merupakan contohnya seperti ini. Jadi di sini ada delimiter ya dari PHP. Misalkan kita membuat suatu function dengan nama salam. Lalu kita akan menampilkan return selamat datang di server coding. Nah, selanjutnya di dalam bawahnya itu terdapat script HTML yaitu latihan function. Di mana di dalam bodinya tersebut itu memanggil dari function salam tersebut. Nah, PHP echo salam dengan menggunakan text function ya. Selanjutnya bisa juga menggunakan, jadi PHP-nya diganti menggunakan sama dengan seperti itu. Nah, ini untuk contoh kedua, misalkannya
Jadi function salam nama. Nah, nama ini nanti akan menampung nilai ya. Jadi return selamat datang nama. Nah, untuk isinya sendiri nanti kita akan bisa deklarasikan salam di dalam kurung itu kita akan sertakan string yaitu Muhammad Rizal, yang dimana ketika kita jalankan maka dia akan return selamat datang Muhammad Rizal, seperti itu. Nah, di sini ada variabel PHP. Nah, variabel merupakan suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang tentunya berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Nilai dari variabel dapat diisi dengan informasi yang diinginkan dan dapat diubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan. Ya, contohnya seperti berikut. Kita akan membuat variabel dengan nama belajar yang berisikan string pemrograman PHP. Lalu kita akan tampilkan echo saya sedang belajar bahasa, lalu kita panggil variabel tersebut ke dalam echo tersebut. Maka hasilnya akan seperti ini. Saya sedang belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini ada local scope. Ini untuk tambahan dari penjelasannya. Jadi kita membuat suatu function dengan learn test, di mana kita buat nih variabel x yang bernilai 9, yaitu local scope. Nah, di sini nanti kita akan echo x bersebelah fungsi adalah 9. Lalu kita panggil nih function tersebut. Maka nanti akan menghasilkan variabel atau menampung nilai 9. Nah, di sini ada global scope. Nah, jadi global scope itu lihat kita bedanya ya. Jika pada local scope itu variabel x-nya di dalam function learn test. Sedangkan untuk global scope itu di luar dari function learn test. Jadi ketika kita mempunyai beberapa function, kita dapat memanggil function tersebut, variabel x tersebut ya di dalam beberapa function. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe data pada pemrograman PHP. Dalam ilmu komputer, bahasa pemrograman komputer, tipe data ialah merupakan klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Nah, contoh secara singkat ya mengenai tipe data di dalam pemrograman PHP. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga string, keempat boolean, kelima array, dan keenam objek. Nah, ini merupakan tipe data yang sangat sering digunakan di dalam dunia pemrograman. Nah, di sini ada tipe integer atau bilangan bulat. Jadi tipe integer merupakan suatu tipe data yang mempresentasikan bilangan secara utuh atau seperti misalkan 11, 20, 9.000. Nah, dan lain sebagainya. Jadi memiliki rentang nilai yang diperbolehkan yaitu min 2 miliar ya, 2 miliar sekian, nah sampai plus 2 miliar sekian. Jadi nilai literal dari tipe integer dapat tulis dalam bentuk desimal basis 10, okta basis 8, serta heksadesimal basis 16. Jika kita lihat nih untuk contohnya, jadi kita harus terlebih dahulu menggunakan delimiter ya, seperti tadi, yaitu teks PHP. Nah, contoh bilangan bulat yang ditulis dalam bentuk desimal, yaitu 2010 misalnya, atau plus 920 atau min 72. Nah, ini merupakan bentuk desimal. Sedangkan contoh bilangan bulat yang ditulis dalam bentuk oktal, yaitu 0770. Nah, itu merupakan bentuk oktal ya. Sedangkan untuk heksadesimal kita dapat melihat yaitu 0, X, lalu FFF atau 0x10. Nah, biasanya ini digunakan dalam perhitungan yang lebih rumit.
Selanjutnya ini ada tipe float atau bilangan real. Jadi tipe float merupakan suatu tipe data yang mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan yang mengandung angka desimal di belakang koma. Jadi tipe floating point berada pada rentang 1.7e min 308 dan juga 1.7e plus 308 dengan 15 digit akurasinya. Nah, untuk contohnya sendiri di dalam tipe float seperti itu, jadi tipe float itu menggunakan koma. Biasanya kita dengar dengan tanda koma ya. Tanda koma misalkan 3.14 0.099 seperti itu. Selanjutnya ada string. Nah, string ini dapat mempresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. Jadi bahasa pemrograman PHP sangat mendukung dua tipe data, yaitu yang dapat diapit di dalam petik ganda dan juga petik tunggal. Misalkan string biasanya yang paling sering digunakan di dalam pembuatan website. Sehingga pembatasan atau lebih mendalam string akan ditulis dalam penjelasan yang berbeda. Nah, untuk contohnya sendiri seperti ini, jadi kita menggunakan petik satu ya, string dalam bahasa pemrograman PHP. Dan kita juga dapat menggunakan petik 2 string dalam bahasa pemrograman PHP seperti itu. Nah, di sini ada tipe boolean. Jadi tipe ini digunakan untuk menyatakan nilai true, benar atau false, salah. Jadi tipe ini banyak digunakan dalam proses pemilihan atau pengulangan statement di bagian kondisi if. Nah, berikut contohnya. Nah, jadi dalam tipe boolean ini merupakan true false ya. Misalkan kita baca untuk kode program tersebut. If jika ada negasi nih, ada tanda seru itu jika tidak accept get ID, jadi tidak mendapatkan ID, maka echo get ID. Nah, seperti itu. Jadi jika tidak mendapatkan ID tersebut, maka ini akan masuk ke dalam echo get ID, akan mendapatkan ID. Jadi di sini harusnya diikuti dengan else ya, di bawahnya else. Jadi if else. Jadi jika tidak terpenuhi maka akan masuk ke dalam else. Selanjutnya ada tipe array. Ya, tipe array merupakan variabel yang menyimpan sekelompok nilai, yaitu dapat diidentifikasi atau diakses berdasarkan posisinya atau dengan nama yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam PHP, indeks dari array dimulai dari 0 dan bukan angka 1. Nah, misalkan mengakses array menggunakan indeks. Jadi kita buat variabel terlebih dahulu dengan indeks 0, yaitu saya. Lalu variabel yang sama dengan indeks 1 suka, dengan indeks 2 yaitu PHP. Nah, untuk mengakses array menggunakan nama nih. Jadi data 1 sama dengan saya. Jadi saya, nah ini nanti akan memanggil array yang dengan nilai 0. Selanjutnya data 2 yaitu suka, maka akan memanggil array dengan nilai 1, dan selanjutnya data 3 PHP akan memanggil array dengan nilai 2. Atau kita juga bisa langsung saja misalkan data tuliskan array 0, maka nanti akan muncul saya. Nah, di sini ada tipe objek nih. Jadi melalui konsep objek oriented, suatu permasalahan dapat disederhanakan menjadi kumpulan objek yang saling berkaitan. Dalam objek oriented programming, kelas merupakan suatu unit terpenting, di mana kelas merupakan suatu definisi dari struktur yang dimiliki properti dan metode fungsi. Dalam PHP, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Untuk contohnya sendiri, misalkan kita mempunyai suatu kelas dengan nama siswa, di mana siswa tersebut pada basis kelas siswa tersebut menampung var ya dengan nama, dan anggap saja untuk datanya
di dalam variabel nama itu kosong, karena nanti kita akan isi. Nah, di sini membuat function dengan nama-nama, lalu seperti berikut ya. Jadi untuk tipe objek ini kita akan berinteraksi dengan kelas. Jadi setiap ada kelas, ada misalkan kelas mahasiswa, kelas siswa, itu merupakan pemrograman bertipe objek atau OOP. Jadi nanti kita akan bisa panggil dengan menggunakan file yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin sekian dalam pembahasan video kali ini. Pada part 2 ini, mudah-mudahan pembahasannya dapat mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.